Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Deki Triputra dalam bab 3 membahas tentang fungsi-fungsi manajemen yang diampu oleh dosen saya Dr. Muhammad Kristiawan. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Deki Triputra, NPM saya A1G022060, kelas 1A, mata kuliah Pengelola Pendidikan. Masuk ke tahap yang awal, yaitu perencanaan. Fungsi perencanaan adalah sebagai pedoman pelaksanaan dan pengendalian, menentukan strategi pelaksana kegiatan, menentukan tujuan atau kerangka tindakan untuk mencapai tujuan tertentu. Yang selanjutnya adalah pengorganisasian. Fungsi pengorganisasian diartikan sebagai kegiatan membagi tugas kepada orang-orang yang terlibat dalam kerjasama untuk memudahkan pelaksanaan kerja. Pengorganisasian juga dibagi menjadi 8 macam, meliputi beberapa kegiatan. Yang pertama, perumusan tujuan. Tujuan harus dirumuskan secara jelas dan lengkap, baik mengenai ruang lingkup, sasaran, dan sarana yang diperlukan serta jangka waktu pencapaian tujuan. Yang kedua, penetapan tugas pokok. Hal yang harus diperhatikan dalam hal ini adalah satu, tugas pokok untuk merupakan bagian dari tujuan, dan kedua, tugas pokok harus dalam batas kemampuan untuk dicapai dalam jangka waktu tertentu. Yang ketiga, perincian kegiatan. Dalam kegiatan ini, selain harus disusun secara lengkap dan terperinci, juga perlu diidentifikasi kegiatan-kegiatan yang penting dan yang kurang penting. Jadi harus disortir dulu. Yang keempat, pengelompokan kegiatan-kegiatan dalam fungsi-fungsi kegiatan yang erat hubungannya satu sama lain dikelompokkan menjadi satu kelompok kegiatan. Sebagai hasil dari kelompok ini disebut fungsi. Dan kita lanjut yang kelima. Yang kelima, departemenisasi, yaitu merupakan proses konservasi fungsi menjadi satuan-satuan organisasi dengan berpedoman pada prinsip-prinsip organisasi. Yang keenam, pelimpahan otoritas. Otoritas dapat diartikan sebagai kekuasaan atau hak yang bertindak memberikan perintah untuk menimbulkan tindakan-tindakan dari orang lain. Yang ketujuh, staffing, merupakan penempatan orang-orang pada satuan-satuan organisasi yang telah tercipta dalam proses departementisasi. Yang ke-8, facilitating, merupakan proses terakhir dalam penyusunan organisasi. Fasilitas yang harus diberikan dapat berupa materi atau keuangan. Material ya. Yang kita masuk ke bagian ketiga, penggerakan. Penggerakan atau actuating adalah hubungan antara aspek-aspek individual yang ditimbulkan oleh adanya hubungan terhadap bawahan untuk dapat mengerti dan memahami pembagian pekerjaan yang efisien dan efektif. Dan yang keempat, pengawasan. Pengawasan ini juga harus sangat penting ya dalam manajemen. Pengawasan adalah proses penentuan apa yang dicapai berkaitan dengan standar apa yang sedang dihasilkan, penilaian pelaksana atau performansi, serta bila mana perlu diambil tindakan korektif. Ini memungkinkan pelaksana dapat berjalan sesuai dengan rencana, yakni sesuai dengan standar. Tujuan pengawasan menurut konsep yang telah membantu pertahanan hasil atau yang sesuai dengan syarat-syarat sistem. Selanjutnya, saya berterima kasih kepada kalian yang sudah melihat video saya. Kepada Tuhan saya mohon ampun, dan kepada dosen saya, inilah yang saya bisa tunjukkan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.